Saya, Luputu Emita Ubadianti, akan membawakan video PPL Aksi 2 dengan mengambil masalah tentang hasil belajar siswa yang masih rendah. Adapun materi yang saya gunakan itu adalah materi tentang sistem ekspresi pada manusia dengan submateri tahap pembentukan urin. Pada asana pangan jadi umat. Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak duduk semua sekarang ya. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya kalian ya. Ada di sini yang tidak hadir? Nihil. Oh, nihil, benar ya ketua kelas, nihil. Baik, kalian rajin semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan coba ya kalian itu cek dulu di lingkungan kalian masing-masing ya, apakah ada sampah yang masih berserakan di kolong bangkunya mungkin. Jadi biar Ibu tahu kalian tuh masih semangat atau tidak ini ya, untuk mengecek semangatnya kalian. Ibu sekarang mau agar kalian tepuk PPK. Religius, nasionalis. Ya, tepuk tangan terlebih dahulu. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi ginjal ya. Nah, jadi ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Oh ya, silakan Sofia. Saya ingat tentang struktur ginjal, Bu. Ya. Bagian terluar disebut korteks, bagian tengah disebut medula, dan bagian dalam disebut pelvis. Ya, bagus. Nah, jadi untuk menuju ke materi berikutnya, Ibu mempunyai suatu gambar. Jadi apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Ya, Mita? Gambar orang yang sedang berdiri. Orang yang sedang berdiri. Ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan Suci. Gambar orang yang sedang membuang air kecil, Bu. Orang sedang buang air kecil. Ya, pernahkah kalian berpikir kenapa kita bisa menghasilkan urin? Saya, Bu. Valentina? Karena kita banyak minum, Bu. Karena banyak minum. Ya, ada yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Ya, Ajila? Karena tubuh kita mengalami proses pembentukan urin, Bu. Ya, jadi semua yang kalian katakan itu kita simpan dulu ya. Nah, itu semua nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang proses pembentukan urin. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ya, silakan bisa dicermati di PowerPoint-nya. Ya, adapun manfaat dari kalian mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, itu nantinya kalian dapat memahami tentang proses yang ada dalam tubuh kalian. Nah, nanti adapun kegiatannya kita ya, yang pertama Ibu akan melakukan pretest. Setelah itu nanti ada analisis kasus, kemudian kalian membentuk kelompok, melakukan penyelidikan dan diskusi, penilaiannya ya, Ibu di sini melakukan 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan ya. Nah, setelah itu kita akan melangsungkan pretest ya. Silakan kalian keluarkan dulu handphonenya kalian. Nah, ini kodenya ya. Sudah siap? Sudah. Ya, Ibu start sekarang ya. Nah, ini ya hasilnya kalian. Ternyata akurasinya masih rendah ya. Ini banyakan salah di soal nomor 2, 3, dan 4 ini anak-anak. Ya, jadi tidak apa-apa, ini baru pretest. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajarannya lagi ya. Jadi nanti kalian bisa tingkatkan lagi hasilnya pada post test ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita sekarang ini, Ibu sekarang memiliki sebuah video ya. Silahkan kalian amati video ini dengan baik-baik ya. Kecil, foto video ini sampai selesai.
Sobat Sehat, siapa di sini yang mengalami sering buang air kecil? Adalah faktor psikologis. Ya, itu tadi video tentang kenapa kalian itu bisa buang air kecil, kenapa bisa sering buang air kecil, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Berdasarkan video tadi, apa ada yang punya pertanyaan? Saya Bu. Ya, Dinda. Kenapa saat cuaca dingin kita lebih sering untuk buang air kecil? Oke, Ibu tulis dulu ya. Jadi yang pertama, ya untuk pertanyaannya Dinda, mengapa Pada saat cuaca dingin ya. Untuk mengecek jawabannya, silahkan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu, di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ada yang cewek, ada yang cowok. Ya, jadi kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya kalian ya. Nah, sekarang untuk LKPD-nya, Ibu bagikan lewat link WhatsApp ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengerjaan LKPD-nya. Temannya itu sudah membuat 2 masalah. Silahkan kalian pecahkan masalah ini. Ya, kalian bisa mengkajinya lewat literatur buku ataupun di internet, itu bisa. Untuk mendiskusikan tentang proses pembentukan kulinya, itu nanti kalian menggambar tentang neuron di sana ya. Silahkan ikuti petunjuk kerja yang ada di LKPD. Kalian sudah paham? Sudah. Baik, apa ada pertanyaan? Ya, Emi? LKPD-nya harus selesai sekarang, kalau nggak selesai sekarang bagaimana, Bu? Oh, kalau tidak selesai sekarang ya. Oke, dengerin juga nih untuk yang lainnya. Kalau tidak selesai sekarang yang KPD-nya, nanti nilainya Ibu kurangi. Ya, nilai di kelompoknya Ibu kurangi. Jadi kalian kerjakan LKPD-nya dengan bersungguh-sungguh. Untuk proses pembentukan kulinya itu gimana? Oh, untuk proses pembentukan brain, yang mana gambarnya coba Ibu lihat. Oke, nanti ditulisnya di sini ya. Nah, ini nanti kan ada bagian lagi. Ini ditulis dulu bagian-bagiannya, kemudian di bawahnya ini kan di sini nanti ya proses pembentukan brainnya apa aja, proses di sini apa, tahapnya. Ya, sudah paham sampai sana? Di sini siapa angkatannya? Iya, ya. Waktunya sudah habis ya anak-anak? Kalian sudah selesai semua? Sudah. Ya, sudah selesai ya. Jadi sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya kalian. Ya, jadi kalian masih semangat ya? Masih. Nah, ya sambil kalian pegangan sebelum kita presentasi ya, sebelum melanjutkan presentasi, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi ya. Hafal nggak lagu Maju Tak Gentar? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar. Ya, kalian tadi sudah mengeluarkan suara, sudah bergerak juga sedikit-sedikit ya. Nah, sekarang kalian bisa duduk kembali. Nah, di sini kelompok yang mau presentasi. Oh ya, silakan kelompok 4 ya. Di depan. Om Swastiastu. Mengapa orang yang mengalami diabetes sering membuang air kecil? Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi lebih sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing sehari. Ini adalah gambar analisis yang kelompok saya dapatkan. Jadi terdiri dari bagian glomerulus, capsula Bowman, tubulus convolutus, proxima. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Apa ada yang memiliki pertanyaan? Ya, Arman. Peristiwa apa yang terjadi pada setiap bagian lipatan kertas? Ya, itu tadi pertanyaannya. Silakan bisa jawab. Baik, izin menjawab.
Proses yang terjadi, yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, yang ketiga ada argumentasi. Demikian tadi ya presentasi dari kelompok 4 dan sudah menjawab pertanyaan juga. Ya, silakan sekarang bisa ditutup. Ya. Sekian presentasi dari kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Ya, tepuk tangan untuk itu tadi ya presentasi dari 4 kelompok. Ya, kalian sudah bagus sekali penampilannya dan dari hasil diskusinya kalian tadi, kalian sudah mengetahui tentang tahap pembentukan urin dan juga kalian sudah menyelesaikan kasus-kasus dalam proses ekspresi. Ya, tadi ada beberapa kasus yang sudah kalian selesaikan. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, Ibu memiliki soal. Ya, silakan kalian jawab soalnya ini. Ya. Waktunya 5 menit. Ya, ada yang bisa menjawab. Jelaskan tahap pembentukan urin. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Asih. Pada proses filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman yang menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Pada proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal yang nantinya menghasilkan urin sekunder. Pada proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Ya, itu ya tadi. Jadi pada proses pembentukan urin itu ada 3 tahap besar, ya. Yaitu proses apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, berdasarkan hasil diskusi tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang bisa? Ya, Dita? Yang dapat disimpulkan yaitu proses pembentukan urin ada 3 yaitu proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, betul sekali. Ya, kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Pada proses filtrasi menghasilkan urin primer. Pada proses reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Dan pada proses augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Ya, bagus sekali Wira. Ya, kemudian dari kegiatan pembelajaran tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Melisa. Pembelajaran kali ini kita membahas tentang tahapan pembentukan urin yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi kita, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi apa yang kita pelajari itu pastinya akan memberikan suatu manfaat. Ya, nah jadi tadi kita sudah menyimpulkan dan sekarang Ibu ingin mengecek seberapa kemampuan kalian. Tadi waktu pretest kan nilainya masih kecil-kecil ya. Sekarang Ibu akan melaksanakan post test. Ini untuk kode bisnisnya ya. Silahkan kalian masukkan dulu. Ini ya, kalkulasinya ini banyak yang sudah menjawab benar. Ya, oke. Ya, jadi secara keseluruhan kalian sudah cukup memahami ya, sudah paham tentang proses dari pembentukan urin. Ya. Nah, sekarang ya Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari tentang proses pembentukan urin. Kalian senang bagaimana? Silahkan kalian gambarkan ya. Agar ada musiknya, Ibu juga pakai kuisis. Nah, sekarang coba kalian perlihatkan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Coba lihat gambar kalian ya. Wah, ternyata kalian senang semua ya mengikuti pelajaran ini. Jadi demikian ya refleksi dari pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian selalu senang dan juga untuk pertemuan berikutnya ya minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan pada ginjal. Nah, akhir dari pembelajaran ini marilah kita berdoa agar apa yang tadi sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
berdoa selesai. Untuk menutup pembelajaran ini dengan peran santi. Pada